Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kita semua, yaitu Diftak, channel yang membahas tentang dunia psikologi yang pastinya bisa membantu kalian tentang masalah kehidupan. Di sini, pada video ini kita akan membahas tentang apa bedanya kritikan membangun dengan kata-kata pedas. Mungkin kita akan kebingungan untuk membedakannya, maka pada video ini kita akan membahasnya. Namun sebelum kita bahas apa saja perbedaan kritikan membangun versus kata-kata pedas, jangan lupa teman untuk memberikan dukungan kepada channel kesayangan ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial kalian. Terima kasih. Kritikan itu sendiri mempunyai dua sisi yang berbeda. Bisa jadi itu adalah kritikan membangun yang bertujuan untuk membantu kita menjadi lebih baik, atau bisa jadi itu hanya kata-kata pedas yang tidak ada gunanya. Setiap orang pasti pernah menghadapi kedua jenis kritikan tersebut. Jadi, sangat penting bagi kita untuk bisa memahami dan membedakan mana kritikan membangun dan mana kata-kata pedas. Kritikan membangun adalah kritikan yang diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil kerja seseorang. Namun sebaliknya guys, kata-kata pedas sering kali disampaikan tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain dan jarang memberikan solusi atau saran yang bermanfaat. Bahasa yang kita gunakan saat berkomunikasi bisa banyak memberikan dampak terhadap efektivitas komunikasi tersebut, baik dalam konteks personal, profesional, maupun dalam hubungan antar manusia lainnya. Memahami perbedaan antara kritikan membangun dan kata-kata pedas sangatlah penting supaya komunikasi bisa berjalan dengan baik, sehingga tidak menghasilkan konflik atau masalah. Jadi, mari kita lihat lebih jauh untuk memahami keduanya. Pembahasan pertama, kritikan membangun. Kritikan membangun adalah suatu bentuk feedback yang diberikan dengan tujuan untuk membantu mencapai peningkatan atau perbaikan. Kritikan tersebut biasanya diberikan setelah observasi dan analisa mendalam. Tujuan utama kritikan membangun adalah untuk membantu kita mengenali dan mengakui kelemahan-kelemahan yang mungkin kita miliki. Dengan demikian, kita bisa belajar dan tumbuh baik secara pribadi maupun profesional. Kritikan membangun ternyata mempunyai beberapa ciri teman. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada perbaikan. Kritikan membangun lebih berfokus pada solusi daripada hanya menunjukkan kesalahan saja. Kritikan ini memberi kita gambaran jelas tentang apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara perbaikannya. Selanjutnya nomor 2, menggunakan kata-kata yang sopan. Cara menyampaikan kritikan sama pentingnya dengan isi kritikannya. Kritikan membangun disampaikan dengan kata-kata yang positif dan sopan, sehingga penerima tidak merasa disudutkan atau diserang. Selanjutnya nomor 3, berdasarkan fakta dan logis. Kritikan yang membangun bukan hanya berdasarkan opini semata, namun didasarkan pada fakta dan logika yang baik. Itulah ciri-cirinya guys. Selanjutnya kita bahas tentang kata-kata pedas. Kata-kata pedas biasa dianggap sebagai ucapan yang menusuk hati atau komentar pedas. Dalam hal ini, kita berbicara tentang jenis komentar atau pernyataan yang mempunyai niat atau tujuan untuk menyakiti perasaan orang lain. Selain itu, menghancurkan reputasi atau mengekspresikan kekesalan atau kekecewaan tanpa memberikan solusi atau saran yang berguna. Selanjutnya, kata-kata pedas sering digunakan untuk melukai perasaan orang lain, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Misalnya saja, ketika kamu berbicara dengan seseorang yang baru saja gagal dalam suatu proyek dan mengatakan, "Ya, memang hasilnya jelek banget sih." Perkataan itu bisa sangat menyakitkan loh. Dalam beberapa kasus, kata-kata pedas juga bertujuan untuk merusak reputasi seseorang, atau bisa membuat mereka tampak tidak kompeten di hadapan orang lain. Hal ini bisa sangat mempengaruhi kepercayaan diri dan hubungan mereka dengan orang lain. Terkadang penggunaan kata-kata pedas merupakan cara seseorang mengekspresikan kekesalan atau kekecewaan mereka. Namun sayangnya, cara ini tidak efektif dan bisa merusak hubungan. Berikut adalah beberapa ciri umum dari kata-kata pedas. Yang pertama, bernada negatif. Kata-kata pedas seringkali disampaikan dalam nada yang negatif dan tidak memberikan semangat positif kepada penerima. Misalnya saja, saat kita mengatakan, "Kamu nggak bakalan berhasil deh," daripada "Pasti ada jalan yang lebih baik, ayo kita cari tahu."
Selanjutnya nomor 2, seringkali tidak konstruktif. Sebagian besar kata-kata pedas jarang memberikan saran yang berguna. Mereka hanya fokus pada kesalahan atau kekurangan tanpa mencoba membantu orang tersebut untuk berkembang. Selanjutnya, ciri yang ketiga, tidak sesuai dengan konteks atau situasi. Dalam beberapa kasus, kata-kata pedas dapat diucapkan tanpa mempertimbangkan konteks atau situasi yang sedang terjadi. Misalnya saja, memberikan komentar negatif tentang penampilan seseorang saat mereka sedang berduka. Selanjutnya di bawah ini kita bahas bagaimana cara mudah membedakan kritikan membangun dan kata-kata pedas. Memahami perbedaan antara kritikan membangun dan kata-kata pedas bisa jadi membingungkan. Namun teman, jika kita tahu apa yang harus dicari, kunci membedakannya sebetulnya cukup mudah. Berikut adalah tips untuk membedakannya. Nomor 1, fokus pada konten pesan. Salah satu cara paling efektif untuk membedakan kritikan membangun dari kata-kata pedas adalah dengan fokus pada konten pesan. Apakah pesan tersebut memberikan saran atau solusi yang berguna? Atau hanya berfokus pada kesalahan dan kekurangan tanpa memberikan jalan keluar? Jika kontennya lebih banyak berisi saran atau solusi, kemungkinan besar itu adalah kritikan membangun. Selanjutnya nomor 2, cara penyampaian kritik. Cara seseorang menyampaikan kritikan juga bisa jadi petunjuk. Kritikan membangun biasanya disampaikan dengan cara yang elegan, sopan, dan mempertimbangkan perasaan orang lain. Sementara kata-kata pedas cenderung kasar dan bisa melukai perasaan orang lain. Selanjutnya nomor 3, timing dan situasi. Waktu dan situasi saat kritikan disampaikan juga penting. Kritikan membangun biasanya disampaikan pada waktu dan situasi yang memang tepat, di mana orang tersebut siap untuk menerima dan memproses kritikan tersebut. Sebaliknya, kata-kata pedas seringkali disampaikan tanpa mempertimbangkan waktu dan situasi. Selanjutnya nomor 4, empati dan kepekaan terhadap orang yang diberi kritik. Kritikan membangun selalu disampaikan dengan empati dan kepekaan terhadap perasaan orang yang diberi kritik. Sebaliknya teman, kata-kata pedas cenderung tidak memperhatikan perasaan orang lain dan hanya fokus pada pendapat orang yang memberikan kritik. Selanjutnya nomor 5 yang terakhir, yaitu menyaring informasi dari berbagai sumber. Akhirnya penting juga untuk mempertimbangkan siapa yang memberi kritik dan dari konteksnya juga. Jika kritikan berasal dari seseorang yang biasanya konstruktif dan mendukung, atau jika itu diberikan dalam konteks pembelajaran atau perkembangan profesional, kemungkinan besar itu adalah kritikan membangun bagi kita semua. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, diharapkan kita bisa membedakan antara kritikan membangun dan kata-kata pedas, sehingga kita dapat merespon dengan cara yang lebih baik, elegan, dan menjadikannya sebagai pelajaran untuk masa depan. Itulah teman, pembahasan tentang perbedaan kritikan membangun versus kata-kata pedas. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Diftak dengan cara like, comment, subscribe, dan share di media sosial. Terima kasih.